Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, untuk pertemuan kali ini kita melangkah ke bab baru, bab 2 ya. Yaitu kita akan belajar mengenai klasifikasi makhluk hidup. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu setelah melewati pembelajaran daring, diharapkan siswa dapat menjelaskan pengertian apa itu klasifikasi. Selanjutnya, siswa dapat menjelaskan makhluk hidup perlu untuk diklasifikasikan. Lalu siswa dapat menjelaskan dasar klasifikasi makhluk hidup. Siswa dapat menjelaskan manfaat dalam mengklasifikasikan makhluk hidup. Kemudian, siswa dapat menentukan langkah-langkah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki makhluk hidup tersebut. Nah, anak-anak belajar mengenai klasifikasi. Apa itu sistem klasifikasi? Nah, di sini sistem klasifikasi merupakan pengelompokan makhluk hidup secara sistematis dan bertahap. Adapun ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai klasifikasi disebut dengan taksonomi. Nah, kemudian siapakah yang mempelopori ilmu taksonomi? Yaitu seorang ilmuwan yang bernama Bapak Carolus Linnaeus. Next, Ibu lanjut. Dasar klasifikasi makhluk hidup. Nah, ini yang pertama yaitu persamaan dan perbedaan ciri dari makhluk hidup. Persamaan dan perbedaan ciri makhluk hidup tersebut bisa dilihat dari beberapa aspek, yaitu aspek morfologi, fisiologi, anatomi, dan sejarah evolusi. Untuk aspek morfologi berarti yang dilihat berdasarkan ciri fisik makhluk hidup yang bisa kita lihat dari luar. Kemudian aspek fisiologi berarti berdasarkan fungsi alat tubuh makhluk hidup tersebut. Sedangkan untuk aspek anatomi yang kita amati yaitu berdasarkan susunan tubuh makhluk hidup. Dan selain itu bisa dilihat dari sejarah evolusi makhluk hidup tersebut. Kemudian kita lanjut ke jenjang takson makhluk hidup. Tingkatan takson makhluk hidup terdiri dari yang pertama, hewan, dimulai dari tingkatan yang paling tinggi yaitu filum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Anak-anak, kita bisa memberi singkatan untuk jenjang ini dengan mengambil huruf yang paling depan dari setiap kata. Filum kita ambil V, kelas kita ambil ke, ordo kita ambil or-nya, famili kita ambil fa, genus kita ambil G, dan spesies kita ambil S-nya. Jadi untuk jenjang takson hewan kita bisa memberi singkatan V, K, or, fa, ges. Bagaimana anak-anak? Mudah kan? Oke. Selanjutnya yaitu jenjang takson pada tumbuhan. Tingkatan takson paling tinggi untuk tumbuhan yaitu divisi, lalu kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Nah, sama dengan hewan tadi, untuk takson tumbuhan kita bisa memberi singkatan yaitu di, ke, or, fa, g, s. Dikeorfages.
Nah, begitu anak-anak, cara kita untuk mempermudah mengingat tingkatan takson pada hewan dan tumbuhan. Sekarang Ibu jelaskan satu persatu. Nah, filum atau divisi itu artinya bagian atau keluarga besar. Kelas artinya kelas. Ordo artinya bangsa. Famili artinya suku. Genus artinya marga. Dan spesies artinya jenis. Ibu memberikan contoh jenjang taksonomi pada macan tutul, di mana macan tutul dia masuk ke dalam kingdom atau kerajaan Animalia, kerajaan hewan. Kemudian macan tutul ini masuk ke dalam filum Chordata, yaitu makhluk hidup yang bertulang belakang. Dan macan tutul ini masuk ke dalam kelas Mamalia, artinya yaitu hewan menyusui. Kemudian macan tutul ini masuk ke dalam ordo bangsa karnivora, yaitu hewan yang pemakan daging. Kemudian macan tutul itu masuk ke dalam famili, ke dalam suku Felidae, yaitu kucing besar, kucing yang berukuran besar. Nah, kemudian si macan tutul ini masuk ke dalam genus Panthera. Dia masuk ke dalam jenis kucing besar yang terdiri dari 4 jenis, yaitu yang pertama ada harimau, singa, jaguar, dan leopard atau macan tutul ini. Dan spesiesnya dia masuk jenis Panthera pardus. Nah, seperti itu anakku. Lanjut ya, next. Contoh berikutnya Ibu menampilkan suatu tumbuhan. Gambar tumbuhan apa itu anak-anak? Jelas putri malu ya. Bahwa tumbuhan putri malu ini dia masuk ke dalam kingdom kerajaan Plantae atau tumbuhan. Nah, divisinya masuk Spermatophyta, masuk tumbuhan berbiji. Lalu dia masuk kelas Angiospermae, tumbuhan biji tertutup. Dan si putri malu ini masuk ke dalam ordo Leguminosae, yaitu masuk ke dalam kelompok kacang polong-polongan gitu. Kemudian si putri malu ini masuk ke dalam famili Mimosaceae, di mana dia itu mempunyai bunga yang ukuran kelopaknya kecil. Nah, lalu dia masuk ke dalam genus Mimosa. Genus Mimosa ini dia masuk ke dalam famili tumbuhan yang terdiri lebih dari 450 jenis tanaman. Nah, masuk ke dalam spesies atau jenis Mimosa pudica. Jadi nama ilmiah dari tanaman putri malu yaitu Mimosa pudica. Next, lanjut anak-anak ke sistem tata nama makhluk hidup. Bagaimana cara kita memberi nama pada makhluk hidup? Yang pertama, yaitu nama tersebut harus bersifat universal, menggunakan bahasa Latin, menggunakan sistem tata nama ganda atau binomial nomenklatur. Bagaimana cara menulis sistem tata nama ganda? Yang pertama, terdiri dari 2 kata. Kata 1 merupakan nama genus, sedangkan kata 2 adalah nama spesies. Kemudian dicetak miring atau ditulis dengan huruf tegak tapi bergaris bawah terpisah. Kata 1 diawali huruf besar, sedangkan kata kedua huruf kecil semua. Coba langsung kita masuk ke contohnya ya. Nah, contohnya seperti ini anak-anak. Ibu menampilkan tanaman pisang. Nama ilmiah atau nama Latin tanaman pisang adalah Musa paradisiaca. Di situ Ibu ditulis dengan huruf miring.
kata pertama dengan menggunakan huruf besar untuk huruf pertamanya, sedangkan kata kedua yaitu huruf kecil semua. Atau bisa ditulis dengan huruf tegak tapi dikasih garis bawah terpisah. Oke, selanjutnya nama ilmiahnya padi yaitu Oryza sativa. Jadi ditulis miring seperti itu hurufnya, di mana kata pertama hurufnya besar, O besar, sedangkan kata kedua sativa terdiri dari huruf kecil semua. Atau bisa menggunakan huruf tegak tapi diberi garis bawah terpisah. Next yaitu manfaat klasifikasi. Nah, manfaat belajar tentang ilmu taksonomi itu apa saja sih? Manfaat kita mengelompokkan makhluk hidup itu apa saja sih? Seperti itu ya. Nah, pertama-tama dapat mempermudah mempelajari makhluk hidup tersebut anak-anak. Kemudian kita dapat mengenal berbagai spesies makhluk hidup. Kita dapat mengetahui keanekaragaman hayati dan mempermudah cara pelestarian makhluk hidup. Lanjut, alternatif sistem klasifikasi. Kita bisa menggunakan sistem klasifikasi sederhana, di mana bisa ditinjau dari aspek manfaat, tempat hidup, ukuran, dan alat gerak. Ditinjau dari aspek manfaat, misal manfaat obat, pangan, atau hias. Jadi kita bisa mengelompokkan suatu tumbuhan, manfaatnya untuk obat, apa saja coba? Contoh, ibu beri contoh, ada tanaman kunyit, ada tanaman jahe, ada tanaman kencur. Nah, itu adalah golongan tanaman dengan manfaat khasiatnya obat. Begitu juga dengan golongan tanaman pangan ataupun hias. Atau kita bisa mengklasifikasikan makhluk hidup itu berdasarkan tempat hidupnya, di darat, air, atau di tempat lembab. Atau kita bisa mengelompokkan suatu tanaman dengan melihat ukurannya. Dia termasuk tanaman herba, semak, perdu, pohon. Nah, seperti itu. Atau kita bisa lihat dari aspek alat geraknya. Misal, hewan tersebut bergerak dengan sirip, sayap, atau kaki. Nah, demikian anak-anak penjelasan dari Ibu kali ini mengenai sistem klasifikasi. Untuk selanjutnya akan kita bahas berikutnya mengenai sistem klasifikasi 5 kingdom. Oke anak-anak, sekian dari Ibu. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.